yakin semua anak-anak dalam kondisi baik dan sehat. Nah, kalau ada yang sementara sakit, Ibu Whitney harap supaya cepat sembuh. Banyak istirahat, makan, dan juga minum banyak air putih. Nah, hari ini anak-anak ketemu lagi sama Ibu Whitney dan kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Ibu Whitney akan menceritakan seseorang yang bernama Stefanus. Ibu Whitney, siapa itu Stefanus? Nah, sebelum kita dengar ceritanya lebih lanjut, kita mau membuka di dalam doa. Nah, sekarang lipat tangan anak-anak, tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak karena Engkau selalu menyertai kami, selalu bersama-sama dengan kami hingga saat ini. Di hari-Mu yang indah ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan yang bantu kami agar apa yang kami dengar itu bisa menjadi bekal kami untuk semakin mengenal Engkau. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau lanjut cerita tentang Stefanus. Bu Whitney, jadi siapa itu Stefanus? Nah, Stefanus itu siapa? Jadi Stefanus ini adalah seseorang yang berhikmat yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Pada zaman itu, setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, para pengikut Tuhan semakin banyak, murid-murid yang mengikuti Yesus semakin banyak. Nah, satu hari orang-orang Yahudi itu marah-marah sama orang-orang Ibrani. Mereka marah kepada orang Ibrani. Kenapa Ibu Whitney? Karena pada saat itu pelayanan orang-orang Ibrani, khususnya para rasul, untuk orang-orang Yahudi, untuk janda-janda Yahudi, itu tidak dilakukan dengan baik. Sehingga ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan mereka memilih 7 orang lagi untuk membantu pelayanan. Cari orang-orang yang berhikmat, cari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, datangkan kemari dan aku akan memberkati mereka dan mereka akan menjadi pelayan Tuhan. Nah, salah satu dari 7 orang ini yaitu Stefanus. Nah, Stefanus ini adalah orang yang sangat baik, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidupnya betul-betul diserahkan untuk melayani Tuhan. Dia berhikmat dan bijaksana. Nah, Stefanus pun diangkat menjadi 7 orang yang akan membantu pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, setelah Stefanus sudah diangkat dan melakukan pelayanannya, Stefanus betul-betul melakukan pelayanannya dengan sangat luar biasa. Jadi, Stefanus menyampaikan firman Tuhan, melayani orang-orang yang miskin, membaptis orang-orang, dan mengajarkan kepada orang-orang lain untuk mengikuti Tuhan. Tapi ternyata anak-anak, ada orang-orang yang tidak menyukai Stefanus. Orang-orang Yahudi tidak menyukai Stefanus. Tapi tidak semua orang Yahudi, hanya ada beberapa orang Yahudi yang tidak menyukai Stefanus. Mereka lihat Stefanus dan mereka mulai apa? Mulai datang kepada Stefanus dan mulai mencoba-cobai Stefanus. Mereka mulai bertanya-tanya, beradu pendapat. Mereka mulai saling bertanya untuk apa? Untuk mencari tahu Stefanus ini orangnya seperti apa. Nah, tapi apa? Seperti yang tadi Bu Iti bilang, Stefanus itu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia dapat menjawab semua pertanyaan orang Yahudi dengan baik, dengan lancar, dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, kata-katanya berhikmat dan baik. Jadi orang-orang Yahudi yang tadi itu tidak puas, mereka tidak suka, mereka semakin ingin untuk menjatuhkan Stefanus. Nah, mereka tidak hanya sampai
ditanya-tanya Stefanus saja, tapi mereka juga mengajak orang-orang lain. Mereka panggil orang-orang yang lain, mereka bilang, sini. Kata mau kasih tahu. Jadi tuh Stefanus itu menjelek-jelekan Tuhan dan Musa. Nah, mereka menyatakan kepada orang-orang untuk apa? Untuk menjatuhkan Stefanus. Nah, itu namanya mengadu domba. Mereka mengadu domba orang-orang yang tadinya baik untuk menjadi apa? Untuk menjadi musuhnya Stefanus. Dengan cara apa? Kasih tahu kepada orang-orang bahwa Stefanus tadi itu mengatakan hal-hal yang buruk tentang Yesus dan Musa. Nah, anak-anak, kenapa Musa Ibu Whitney? Zaman dulu Musa itu ingat, Musa itu sangat dihormati. Karena apa? Dia yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Dia yang selalu berhadapan dengan Tuhan, yang membuat peraturan-peraturan. Sehingga Musa sangat dihormati. Jadi orang-orang pasti akan marah kalau ada yang menghujat Musa dan juga Yesus Kristus. Nah, jadi orang-orang mulai ikut sama mereka dan mulai menyalahkan Stefanus. Mereka kasih tahu kalau, oh Stefanus, kamu ini yang itu ya, yang mengata-ngatai Musa ya, yang bilang tentang Yesus Kristus ya. Nah, orang-orang itu pun akhirnya membawa Musa ke mahkamah agama. Ibu Whitney, mahkamah agama ini apa? Nah, anak-anak sekarang dalam tema pekerjaan kan, salah satu pekerjaan yang anak-anak pelajari itu adalah hakim. Nah, hakim itu kerja di mana? Di pengadilan. Nah, konsepnya sama, hal ini sama persis. Pengadilan dan hakim sama dengan orang-orang pada zaman dulu yang mengatakan tentang mahkamah agama. Jadi kalau anak-anak bingung mahkamah agama ini apa, ingat saja hakim. Orang yang mengadili yang baik dan yang jahat. Nah, Stefanus dibawa ke sana. Mereka bawa Stefanus menghadap para mahkamah agama. Tapi apa yang terjadi? Para mahkamah agama ini melihat Stefanus tidak seperti orang yang bersalah, tidak seperti orang yang jahat. Bahkan mereka melihat wajah Stefanus seperti wajah malaikat. Nah, lalu mereka mulai bertanya orang-orang ini, mahkamah agama ini kepada Stefanus, apakah benar apa yang mereka katakan itu? Lalu apa? Stefanus mengatakan hal yang sangat baik, hal-hal yang sangat luar biasa karena Stefanus diberkati oleh Roh Kudus. Stefanus menceritakan semua hal dengan baik kepada orang-orang di mahkamah agama. Tetapi karena orang Yahudi yang tadi sangat tidak menyukai Stefanus, mereka sampai mencari orang untuk nanti mengatakan hal-hal yang tidak benar adanya. Mereka panggil namanya saksi. Saksi itu orang yang nanti mengatakan sesuatu untuk membela atau menjatuhkan orang yang sementara diadili. Nah, Stefanus ini diadili. Orang-orang Yahudi mendatangkan saksi untuk apa? Untuk menjatuhkan Stefanus. Nah, orang-orang ini berbohong bahwa Stefanus telah apa tadi? Telah mengata-ngatai atau mengatakan hal buruk tentang Yesus dan Musa. Dan Stefanus mulai lagi menyampaikan sesuatu kebenaran. Tapi pada saat Stefanus menyampaikan kebenaran itu, ternyata para mahkamah agama juga merasa tidak puas dengan Stefanus. Sehingga apa? Sehingga mereka jadi marah juga terhadap Stefanus. Nah, semua orang pun jadi tidak menyukai Stefanus pada saat itu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka membawa Stefanus keluar dari kota. Mereka membawa Stefanus dan mereka melempari Stefanus. Nah, mereka membuang Stefanus ke depan atau ke bawah kaki seseorang yang bernama Saulus. Nah, Saulus ini siapa? Nah, Saulus ini nanti diceritakan oleh Bapak Ibu gurumu di hari yang besok. Nah, waktu Stefanus sudah dibawa, dilemparkan ke kaki Saulus, Stefanus pun apa? Dilempari, dirajam, dilempari menggunakan batu hingga Stefanus meninggal, hingga Stefanus mati. Tapi apa yang dikatakan Stefanus pada saat dilempar adalah
"Ya Tuhan, mereka ini tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Stefanus mau mengampuni orang-orang yang melempari Stefanus. Stefanus bilang, "Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Padahal orang-orang tadi melakukan hal yang baik atau hal yang buruk ya kepada Stefanus. Iya, mereka melakukan hal yang bad sama Stefanus, tapi Stefanus apa? Mau untuk mengampuni orang-orang itu. Stefanus bilang kalau mereka nggak tahu apa-apa dan mereka harus Tuhan tolong ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Nah, apa sih buitnya yang mau kita pelajari dari cerita Stefanus? Anak-anak lihat bahwa menjadi pengikut Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah. Menjadi pengikut Tuhan itu adalah sesuatu hal yang betul-betul membutuhkan satu kejujuran dan ketaatan. Jadi kita belajar seperti Stefanus, seperti Yesus. Apapun yang dilakukan orang-orang, kita tetap apa? Kita tetap menyampaikan kebenaran. Stefanus tetap menyampaikan kebenaran tentang adanya Yesus Kristus, kebenaran yang betul-betul kebenaran yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Walaupun orang-orang di sekelilingnya nggak ada yang percaya, nggak ada yang mau taat dan mendengarkan dia, tapi dia tetap menyampaikan kebenaran itu kepada semua orang. Nah, jadi Stefanus ini adalah orang yang taat, yang mau menyampaikan kebenaran. Nah, kita harus belajar seperti Stefanus untuk menyampaikan kebenaran di dalam kondisi apapun. Ibu Witi tahu itu bukan hal yang gampang. Ibu Witi belajar, anak-anak belajar, papa mama di rumah juga pasti belajar untuk mengasihi orang lain. Nah, kita harus belajar untuk tetap mengasihi dan betul-betul menyampaikan kebenaran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menyebarkan berita firman Tuhan kepada semua orang. Melalui apa? Melalui sikap kita, melalui perbuatan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita juga belajar dari Stefanus untuk apa? Untuk mengampuni. Sama seperti Yesus waktu disalibkan, mau mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, Stefanus juga melakukan hal yang sama, mengampuni. Stefanus belajar untuk mengampuni dari Yesus Kristus. Kita juga belajar mengampuni seperti yang Yesus Kristus lakukan. Seperti contoh yang Yesus Kristus perlihatkan kepada Stefanus, untuk mengampuni orang-orang yang tidak menyukai kita, yang pada saat kita menyampaikan kebenaran mereka menolak kita, tapi kita mau tetap untuk mengampuni mereka. Nah, kita belajar ya anak-anak. Yang pertama kita belajar untuk tetap taat dan berkata sesuatu yang jujur tentang kebenaran Tuhan. Dan kita juga belajar untuk apa? Iya, kita juga belajar untuk mengampuni sesama kita, orang-orang yang bahkan melakukan hal-hal buruk kepada kita. Nah, hari ini devosi kita tentang Stefanus sampai di sini. Tadi Bu Iti ada kasih tahu suatu nama, yaitu Saulus. Siapakah Saulus? Nanti anak-anak akan pelajari di hari berikutnya. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, lalu kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan, kami sudah belajar mendengarkan cerita tentang Stefanus Tuhan. Kami belajar untuk menjadi orang-orang yang taat, menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang mau mengampuni, belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang menyatakan kebenaran firman-Mu, apapun kondisi kami. Tuhan bantu kami agar dari kami yang masih kecil-kecil ini ya Bapa, kami tetap bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui perbuatan kami, melalui sikap kami, melalui perkataan kami terhadap orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang bantu kami semua, khususnya juga untuk menghadapi virus corona ini Tuhan, agar walaupun situasi kami buruk, tapi kami tetap percaya bahwa yang menyertai kami, yang selalu ada bersama-sama kami hanyalah Engkau Bapa. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa Yesus, amin. Nah, sampai ketemu lagi di hari berikutnya semuanya. Dah.